Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Naomi Karidara Helena. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan profil instansi saya bekerja, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu instansi pemerintah daerah di Jawa Barat yang bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam merancang kebijakan pendidikan, memantau implementasi kurikulum, serta memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berada di Jalan Dr. Rajima nomor 6, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki visi yaitu terwujudnya pendidikan maju di Jawa Barat guna membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai iptek, dan berbasis budaya Jawa Barat. Dalam mewujudkan visinya, Distrik Jabar memiliki misi yang dijalankan, yaitu yang pertama, meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat. Tiga, meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua. Keempat, meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi. 5. Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan iptek, dan yang terakhir yaitu mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas membawahi sekretariat dan juga kelompok Jafung. Untuk sekretariat membawahi subbagian tata usaha. Kemudian, Kepala Dinas juga membawahi dan juga berkoordinasi secara langsung dengan bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus, dan juga bidang guru dan tenaga kependidikan. Kemudian Kepala Dinas juga berkoordinasi dengan cabang dinas yang tersebar di 13 wilayah dari seluruh Jawa Barat dan juga UPTD yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk UPTD Balai Tikomdik, yaitu Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Terdidik terbaik. Terdidik terbaik merupakan tagline dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terdidik dan terbaik mengacu pada kondisi dan keadaan kini dan nanti, bahwa hasil pendidikan akan terasa pada sekian tahun mendatang yang dimulai dari hari ini dengan menjalankan proses pembentukan karakter, pendalaman ilmu, dan penajaman keahlian guna menjadi yang terbaik di masa mendatang. Terdidik dan terbaik dapat berupa input, proses, maupun output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dan fungsi saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi, jabatan fungsional analis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Tugas jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan. Dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan dengan kompleksitas rendah. Terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan, terdapat beberapa layanan yang saya berikan, yaitu yang pertama, memastikan terbinanya satuan pendidikan tentang asesmen nasional. Jadi, sebagai pegawai di bidang pembinaan SMA, tugas ini mencakup upaya untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait asesmen nasional. Kemudian, layanan yang kedua yaitu memastikan terbinanya satuan pendidikan dalam layanan inklusivitas.
Bidang pembinaan SMA bertanggung jawab untuk memastikan sekolah dapat memberikan akses pendidikan yang adil, setara, dan ramah terhadap semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, peserta didik dari keluarga kurang mampu, maupun yang berada di daerah 3T. Kemudian, pelayanan ketiga yang saya berikan yaitu memastikan terlatihnya pendidik tentang kurikulum pembelajaran. Pendidik SMA di Jawa Barat perlu memahami implementasi kurikulum merdeka maupun kurikulum transisi yang berlaku. Di sini, pegawai di bidang pembinaan SMA memiliki tugas untuk memastikan guru-guru mendapatkan pelatihan yang memadai terkait kurikulum tersebut. Dan layanan yang keempat yaitu memastikan tersalurkannya honorarium guru pamong pada SMA terbuka. Jadi, karena sifatnya yang khusus, pegawai di bidang pembinaan SMA harus memastikan pembayaran honorarium guru pamong berjalan lancar dan tepat sasaran untuk mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan inklusif melalui SMA terbuka. Selanjutnya, dalam melaksanakan pelayanan yang saya sudah jelaskan sebelumnya, terdapat standar layanan yang harus dicapai, yaitu yang pertama terkait dengan memastikan terbinanya satuan pendidikan tentang asesmen nasional untuk standarnya, yaitu jumlah satuan pendidikan yang terbina asesmen nasional sejumlah 140 sekolah dengan penyelesaian target kerja selama 2 bulan, yaitu bulan Agustus dan juga bulan September. Kemudian, pelayanan yang kedua yaitu terkait memastikan terbinanya satuan pendidikan dalam layanan inklusivitas. Untuk standarnya yaitu jumlah satuan pendidikan yang terbina layanan inklusivitas sejumlah 100 satuan pendidikan dengan penyelesaian target kerja selama 4 bulan, yakni dari bulan September hingga Desember. Kemudian, terkait pelayanan memastikan terlatihnya pendidik tentang kurikulum pembelajaran, untuk standarnya adalah jumlah pendidik yang dilatih tentang kurikulum pembelajaran sejumlah 80 guru dengan penyelesaian target kerja selama 5 bulan, yaitu bulan Februari, Maret, Juli, Agustus, dan Desember. Kemudian, pelayanan terkait memastikan tersalurkannya honorarium guru pamong pada SMA terbuka. Untuk standarnya yaitu jumlah guru pamong yang mendapatkan honorarium sejumlah 1.840 guru pamong dengan penyelesaian target kerja selama 3 bulan, yaitu bulan Juni, November, dan Desember. Lalu, untuk 4 pelayanan yang saya lakukan tadi terdapat indikator, yaitu tingkat kesesuaian rencana hasil kerja dengan kinerja atasan dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk indikator tersebut berlaku untuk 4 pelayanan yang saya berikan. Terdapat keterkaitan antara pelayanan yang saya berikan dengan pencapaian tujuan Distrik Jabar. Yang pertama, terkait pelayanan memastikan terbinanya satuan pendidikan tentang asesmen nasional. Untuk keterkaitannya yaitu dengan membina satuan pendidikan dalam asesmen nasional, Distrik Jabar dapat memetakan kondisi real SMA di Jawa Barat, sehingga setiap program pembinaan lebih tepat sasaran. Hal ini mendukung tujuan Distrik Jabar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan tata kelola sekolah. Kemudian, untuk pelayanan memastikan terbinanya satuan pendidikan dalam layanan inklusivitas, keterkaitannya adalah sejalan dengan misi Distrik Jabar untuk pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan mendorong sekolah menjadi ruang tumbuh yang ramah, adaptif, dan berpihak pada peserta didik. Terkait dengan pelayanan memastikan terlatihnya pendidik tentang kurikulum pembelajaran, untuk keterkaitannya yaitu pada pelayanan ini mendukung tercapainya tujuan Distrik Jabar untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik serta memastikan kurikulum berjalan konsisten di semua SMA. Dan terakhir, terkait pelayanan memastikan tersalurkannya honorarium guru pamong pada SMA terbuka, keterkaitannya adalah penyaluran honor yang tepat waktu adalah bentuk jaminan keberlanjutan layanan pendidikan alternatif.
Jadi, dengan terjaminnya layanan SMA terbuka, Distrik Jabar dapat mewujudkan tujuan pemerataan kesempatan pendidikan hingga ke lapisan masyarakat yang paling rentan. Selanjutnya, untuk mewujudkan prinsip Smart ASN dalam pelayanan yang saya berikan atau saya laksanakan, terdapat beberapa upaya untuk mewujudkannya terkait dengan 4 pelayanan yang saya berikan, yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya, 4 layanan yang saya berikan dan laksanakan sudah terintegrasi dalam perwujudan ASN yang cerdas, melayani, akuntabel, responsif, dan transparan sekaligus mendukung mutu, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Smart ASN bukan hanya sekadar konsep, melainkan cerminan sikap dan perilaku ASN yang harus hadir di setiap pelayanan publik. Dengan bekerja cerdas, melayani sepenuh hati, akuntabel dalam setiap tindakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparan dalam tata kelola, ASN mampu menjadi motor penggerak tercapainya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Melalui semangat Smart ASN, diharapkan setiap pegawai, khususnya saya di bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan juga ASN pada umumnya, dapat memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan generasi Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.